Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang keempat di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan senantiasa menetapkan pada hati-hati kita kecintaan terhadap kebaikan sampai hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbagi, saling ingat mengingatkan tentang agama yang mulia ini, ajaran Nabi kita yang tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dalam kesempatan solat maghrib dan isya ini, antara maghrib dan isya, kami mau mengingatkan tentang satu zikir yang dipesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan secara khusus kepada seorang sahabat yang dicintainya. Dan zikir ini adalah salah satu zikir yang perlu untuk kita rutinkan, kita baca, utamanya pada waktu kita selesai solat atau menjelang kita selesai solat wajib atau solat-solat sunnah. Hadirin sekalian, sebelumnya juga perlu untuk kami ingatkan, di antara keutamaan duduk antara satu solat dengan solat selanjutnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yazalu rajulu fi salatin madamatis salatu tahbisuhu. Salah seorang di antara kalian, setiap kalian itu masih dianggap dalam keadaan solat selama dia berada di masjid, karena dia menanti solat berikutnya. Jadi duduk kita ini ya sekitar setengah jam kurang lebih, kita duduk bermajlis, tidak solat, tapi hukumnya, pahalanya itu sama dengan kita melaksanakan ibadah solat, ya. Mungkin kalau kita ibadah solat setengah jam itu kita solat 2 rakaat, maka mungkin kita bisa melaksanakan sampai berapa kali ya, 10 kali atau 6-7 kali. Dan mungkin kita tidak terlalu sanggup melakukan itu, tapi ini amalan kelihatannya ringan, sekedar duduk bersabar, tapi pahalanya juga sama dengan pahala kita melaksanakan solat sunnah antara maghrib dan isya ini.
Maka ini di antara pahala yang perlu untuk kita hadirkan. Nahtasibu al-ajr minallahi azza wa jal. Semoga kita mendapatkan pahala yang mulia tersebut. Zikir yang kami maksudkan zikir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimallahu taala dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa pada satu hari Nabi SAW memegang tangan dari Mu'ad bin Jabal. Akhada biyadihi. Nabi SAW memegang tangan sahabatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa qala, dan beliau berkata, "Ya Mu'azu, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah, sungguh saya sangat mencintaimu wahai Mu'ad. Wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, saya sangat mencintaimu wahai Mu'ad. Diulangi sampai 2 kali. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, "Usika ya Mu'adzu, saya mau berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin." La tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan di setiap dubur solat-solatmu. Antaqula, taqul, kamu mengatakan, Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini doa atau zikir yang diajarkan kepada Nabi SAW kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal, yang Mu'ad bin Jabal juga wasiatkan kepada murid-muridnya, dan alhamdulillah sampai kepada kita hari ini. Jamaah sekalian, hadis ini membahas tentang satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah zikir. Dan ibadah zikir adalah salah satu ibadah yang paling mulia. Bahkan Allah menamakannya dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu amalan yang paling akbar, amalan yang paling besar. Artinya paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir adalah kita mengingat Allah dengan lisan kita, kita menyebutnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita resapi dalam hati makna-maknanya, dan hal-hal yang perlu kita amalkan, makna-makna dari zikir yang kita ucapkan itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini 3 komponen yang harus terkumpul pada saat kita berzikir kepada Allah. Kita resapi, kita hayati maknanya di dalam hati kita, lalu lisan kita mengucapkannya, bergerak lisan kita, dan basah lisan kita. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Usahakan lisanmu itu, lidahmu selalu basah berzikir kepada Allah. Ini beliau katakan ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i qad kasurat aliyah. Syariat Allah sudah sangat banyak sekali yang mau diamalkan dalam agama ini. Tolong berikan kepada saya resep, pegangan yang dengannya saya bisa melaksanakan ajaran agama ini yang sangat banyak. Amalan yang bisa saya selalu jaga dengan baik, ringan, tidak terlalu sulit, tapi saya bisa konsisten mengerjakannya.
Apa pesan beliau? Beliau mengatakan la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Usahakan lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang zikir itu perlu dengan lisan kita. Basah lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mulia seorang yang selalu saja ketika dia berkata yang baik, dan ketika tidak ada bahan pembicaraan yang penting dia sampaikan kepada manusia, maka dia manfaatkan waktu-waktunya untuk berzikir kepada Allah. Itulah orang yang hidup sesungguhnya. Dalam hadis Bukhari dikatakan, masalul hayyi wal mayyit kamathali alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang hidup itu orang yang selalu berzikir kepada Allah. Itulah hidup yang sesungguhnya. Satu keistimewaan lain dari ibadah zikir ini, karena dia amalan yang sebenarnya ringan, tidak terlalu sulit. Kenapa kita katakan ringan? Karena yang paling bekerja, alat yang paling utama untuk berzikir itu adalah lisan. Dan lisan, lidah kita adalah anggota tubuh yang paling mudah untuk digerakkan. Anggota yang paling mudah untuk digerakkan. Cuma masalahnya kadang gerakannya salah, ya. Kita kebanyakan mungkin membicarakan manusia lebih daripada kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana kata Abdullah bin Aun, zikrullahi dawa wa zikrun nasi da. Berzikir kepada Allah adalah obat penyakit hati. Adapun sebaliknya, selalu membicarakan manusia itu adalah sumber penyakit hati. Orang yang selalu bicarakan manusia, sedikit-sedikit manusia lagi yang dia bicarakan, dia ceritai, dia gibahi, dia fitnah dan semacamnya, ini akan merusak hatinya, akan menjadikan hatinya keras. Tapi kalau dia isi dengan zikir kepada Allah, maka hatinya akan lunak, lembut, dan dia akan merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Zikir ini, karena dia pada hakikatnya tidak sulit, ringan, mudah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan harus dilakukan sering-sering dan banyak, tidak sedikit. Artinya tidak cukup seseorang berzikir, tapi berzikir yang kadang-kadang atau kuantitasnya sangat jarang. Dia perlu berzikir yang zikir-zikir yang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat-sifat hamba Allah yang mulia dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-36, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was sadiqina was sadiqat, dan seterusnya, yang paling puncak yang Allah sebutkan, waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang berzikir kepada Allah tapi zikirnya zikir yang banyak, laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Sebelum ayat ini, sebelum kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata-kata banyak kecuali pada waktu zikir. Karena zikir itu perlu banyak dan tidak boleh sedikit. Karena kapan kita sedikit zikir kita, maka kita belum terlepas dari sifatnya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
orang munafik itu mau mencoba menipu Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang akan menipu. Wa idza qamu ila sholati, kalau mereka bangkit solat, qamu kusala, bangkit juga, solat juga, tapi solat setengah hati, bangkit dengan perasaan malas, tidak semangat kalau datang waktu solat, bahkan dia merasa berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas, mereka solatnya cuma riya, mau dilihat bahwa mereka solat. Wala yazkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi sekedar zikir tapi masih sedikit, berarti itu masih tercelah. Jadi zikir ini perlu diperbanyak. Dan makna memperbanyak zikir adalah selalu kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah dan mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pelajari hadis-hadis beliau, ternyata beliau mengajarkan kita zikir mulai bangun sampai tidur kembali. Kita baru bangun, ada zikirnya. Kita menuju tempat toilet, buang hajat, buang air kita, ada zikirnya. Keluar, ada lagi zikirnya. Kita mau berpakaian, ada zikirnya. Kita menanggalkan pakaian, juga ada zikirnya. Kita mau wudu, ada zikirnya. Solat apalagi, dan seterusnya. Aktivitas kita tidak bisa terlepas dari zikir. Itulah zikir yang banyak. Setiap gerakan kita ada zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ini salah satu zikir yang dicontohkan. Dikisahkan oleh seorang sahabat, anak muda di zamannya, tapi seorang sahabat yang dikenal sebagai alim ulamanya sahabat. Bahkan Nabi SAW pernah mempersaksikan bahawa beliau adalah afqahun nasi bil halali wal haram. Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW yang paling faqih, yang paling tahu masalah hukum halal dan haram. Siapa itu? Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Dan beliau ini sampai meninggalnya umurnya masih muda. Beliau wafat di tahun ke-18 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kena wabah taun. Wabah taun ya, mirip-mirip wabah Covid kemarin. Bahkan wabah taun ini yang jelas bahwa siapa yang meninggal karena wabah taun maka dia mati syahid. Beliau salah seorang di antara korban yang kena wabah taun dan meninggal dalam keadaan syahid insyaallah. Waktu beliau meninggal umurnya baru 38 tahun. Bahkan sebagian riwayat mengatakan 33 tahun. Masih sangat muda, tapi sudah dipersaksikan sebagai sahabat yang paling faham hukum halal dan haram. Di sini beliau mendapatkan pesan dari Nabi SAW. Nabi kita SAW satu hari memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Dan ini di antara bentuk keakraban seorang pemimpin yang mulia, pemimpin agung, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau akrab bersama sahabat-sahabatnya, bahkan termasuk kepada anak muda, bahkan kadang kepada anak kecil pun beliau sangat akrab. Ini pemimpin yang sangat tawadhu, seorang yang sangat mulia seperti junjungan kita Sayyiduna Muhammad SAW. Beliau memegang tangan Mu'adz dan mengatakan, "Ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, inni wallahi la uhibbuk." Demi Allah saya sangat cinta kepadamu. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah saya sangat cinta kepadamu. Kecintaan yang dimaksudkan adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, dalam Islam ada yang dinamakan dengan al-hubbu fillah, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang karena orang itu cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada hubungan karib kerabat sama kita. Beda kalau karib kerabat, itu kan namanya cinta yang tabi'i, cinta yang alami, naluri, yang wajar dan bagus untuk dipupuk dan dijaga. Saling cinta mencintai dengan sesama manusia, utamanya dengan keluarga kita. Tapi ada cinta yang bukan sekedar cinta naluri, alami, tapi cinta yang islami yang mendapatkan pahala, yaitu orang-orang yang mungkin tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita, tidak satu suku sama kita, tidak satu kampung sama kita, tapi kita dipertautkan dengannya karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama orang-orang yang menyembah Allah dan berusaha mencintai Allah, dan Allah akan mencintai mereka-mereka yang seperti itu. Makanya di hari kiamat kelak yang Allah panggil adalah ainal mutahabbuna fi jalali. Mana itu orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Al-yawma azilluhum, hari ini saya akan melindungi mereka. Yawma la zilla illa zilli, di hari yang tidak ada lagi lindungan kecuali lindunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan tentang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari kiamat itu Allah telah menggambarkan hari kiamat itu manusia pada berlarian meninggalkan sanak keluarganya. Anak meninggalkan orang tuanya, suami meninggalkan istrinya, saudaranya, semua sibuk, nafsi-nafsi semuanya sibuk dengan dirinya. Tapi ada sekelompok orang yang Allah kumpulkan dan mereka tidak saling berlarian, bahkan mereka saling tolong menolong, yaitu orang-orang yang mungkin senasab dan mungkin juga tidak senasab, tapi intinya mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia berukhuwah, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertautan tali keluarga. Ya, dan mungkin kalau kita mungkin tidak sesekolah, tidak serekan kerja, mungkin ya tidak seorganisasi dan yang lainnya, tapi karena masing-masing berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik, maka hati mereka bersatu, berukhuwah, tidak dibatasi oleh batasan-batasan duniawi, tapi mereka ditautkan karena sama-sama ingin menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yang semacam inilah yang perlu untuk selalu kita saling pupuk satu sama lain di antara kita, di antara kaum muslimin, dan jangan sampai kita berpecah belah. Kita harus saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu adabnya ketika kita saling cinta mencintai karena Allah, kita perlu sampaikan, kita beritahu kepada saudara kita itu bahwa saya mencintaimu karena Allah. Ada seorang yang pernah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu fulanan. Wahai Rasulullah, saya cinta saudara saya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, a'lam tahu, kamu sudah sampaikan bahwa kamu cinta dia karena Allah? Dia mengatakan, la, belum. Kata Nabi SAW, a'limhu innaka tuhibbuhu fillah. Sampaikan kepada dia bahwa kamu cinta dia karena Allah. Maka orang itu datang dan menyampaikan, inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab sebagai sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ahabbakalladzi ahbabtani lahu, semoga Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dipraktikkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau sampaikan kepada Muaz. Kalau Muaz menyatakan cinta kepada Nabi, suatu hal yang wajar. Seorang umat pengikut menyatakan cintanya kepada junjungan besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, sangat wajar. Tapi seorang yang seperti Nabi SAW mau mengatakan kepada sahabatnya, bahkan masih muda waktu itu, saya cinta kepadamu karena Allah, ini tuntunan yang sangat luar biasa. Ajaran bahwa kita perlu memupuk ukhuwah di antara kita dan saling cinta mencintai karena Allah, dan perlu diutarakan, disampaikan, ya. Karena dengan itu kita saling doa mendoakan, saling nasihat menasihati, dan saling kuat menguatkan. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, wahai Mu'ad, inni la uhibbuk, wallahi ya Mu'ad, inni la uhibbuk. 2 kali sampai diulang. Sekarang apa bukti kita mencintai saudara kita karena Allah? Ya, karena masalah cinta kan perlu pembuktian. Kalau sekedar pengakuan, semua orang bisa mengaku, tapi cinta itu perlu pembuktian. Sekarang bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada saudara kita? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Dalam riwayat Imam Nasa'i, minal khair, dari kebaikan. Maksudnya apa? Kalau dia sudah terbiasa melakukan satu kebaikan, maka bukti cintanya pada saudaranya, dia inginkan saudaranya pun melakukan kebaikan itu. Dia tidak mau sendirian merasakan nikmatnya solat secara berjamaah, lalu dia tahu masih ada saudaranya yang belum solat secara berjamaah. Dia merasa belum tenang ketika dia sudah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, lalu masih ada saudara-saudaranya yang belum tahu membaca Al-Quran. Berarti pada saat itu belum sempurna cinta kita kepada saudara kita, kalau belum ada usaha untuk membuktikan cinta itu. Dan cinta yang terbaik, kita ingin membagi-bagi kebaikan yang sudah kita miliki kepada saudara kita. Makanya di sini Nabi kita mau berbagi kebaikan. Apa bukti cinta Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Nabi SAW mengatakan, la tada'anna. Ini isi bukti cinta beliau kepada Mu'adz. Memberikan wasiat. Usika ya Mu'adz, saya berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali tinggalkan fi duburi kulli solat, di dubur setiap solat. Dubur itu artinya bagian belakang, akhir dari solat. Makanya ulama kita mengatakan zikir ini salah satu zikir yang dibaca sesudah solat. Di antara zikir yang kita baca sesudah solat, selain baca ayat kursi, baca subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dan yang lainnya, di antara yang dianjurkan adalah membaca zikir ini. Ada sebagian ulama kita juga mengatakan bahwa zikir ini dia dibaca sebelum kita selesai solat. Maksudnya apa? Maksudnya di bagian akhir solat kita, sebelum kita ucapkan salam. Karena kalau solat itu ada 2 tempat yang paling bagus kita memperbanyak doa, yaitu pada waktu kita sujud. Sebagaimana kata Nabi SAW, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah waktu solat adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa, fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa pada waktu sujud. Yang kedua adalah ketika kita selesai tasyahud akhir dan mau salam.
Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita isti'adzah dari 4 hal, dan sudah itu summa liyatakhayyar minad du'a ma sya'. Silahkan pilih doa mana yang dia mau doakan kepada Allah. Maka sebagian ulama kita mengatakan mungkin doa ini dibaca setelah tasyahud sebelum salam, karena itu juga cocok dengan istilah dubur, artinya bagian belakang. Dan dubur itu sesuatu yang masih bersambungan dengan badan dan tidak terpisah. Makanya tidak ada masalah. Ada khilaf dari ulama kita, dan semuanya pendapat yang muktabar, bisa kita baca setelah salam ataupun sebelum salam. Isi doanya ternyata singkat, tapi doa yang dipesankan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku. Bantu untuk apa? Bantu untuk melakukan 3 hal. Kita minta bantuan kepada Allah untuk melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Subhanallah, yang kita lakukan sekarang zikir, tapi kita minta kepada Allah dibantu untuk makin bisa memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi zikir itu kalau ditanya mudah, mudah. Tapi kalau kita jujur, berapa lama kita berikan porsi untuk berzikir kepada Allah, maka zikir kita mungkin masih sangat sedikit. Karena itu kita perlu bantuan dari Allah. Apa bantuan dari Allah? Allah jadikan hati kita ini hati yang selalu berzikir kepada Allah, lisan yang selalu basah berzikir kepada Allah, dan amalan-amalan kita cocok sesuai dengan nilai-nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihi salam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Firaun, apa doa beliau? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Beliau berdoa kepada Allah dengan beberapa doa. Salah satunya, ya Allah, utus juga saudaraku Nabi Harun, utus juga saudaraku Harun untuk bisa juga menjadi nabi, wazirku, menteriku, penolongku, pembantuku. Untuk apa Nabi Musa membutuhkan seorang pembantu seperti Nabi Harun? Apa kata beliau? Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar saya bisa lebih banyak bertasbih kepada Allah dan bisa lebih banyak berzikir kepada Allah. Karena kalau salah teman, maka bisa-bisa kita menjadi orang yang malas berzikir. Dulunya kita rajin berzikir, tapi berteman dengan orang yang malas berzikir, maka kita tidak berzikir. Makanya nanti di antara orang yang menyesal, dia mengatakan laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani. Di antara orang yang menyesal di hari kiamat mengatakan laitani takhadtu ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa saya angkat si fulan sebagai temanku? Setelah saya diangkat dia sebagai temanku, dia menjadikan saya malas berzikir. Padahal dulu saya selalu ingat peringatan-peringatan itu. Jadi untuk berzikir ini mesti ada bantuan-bantuan. Di antaranya bantuan teman untuk selalu mengajak kita berzikir kepada Allah. Dan tentu saja yang paling penting adalah bantuan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang rajin berzikir, ada yang malas? Sangat dipengaruhi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah, a'inni ala zikrika, bantulah aku ya Allah untuk rajin berzikir kepadamu. Yang kedua, wa syukrika, dan rajin untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang perlu untuk kita syukuri. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh,
Allah telah berikan semua yang kalian minta, kata Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Menghitungnya tidak mampu, apalagi mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah tidak mudah, padahal dia wajib. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka siksa Allah sangat pedih. Maka kita perlu banyak bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya untuk kita rajin bersyukur kepada Allah? Adalah minta doa kepada Allah. A'inni ala zikrik wa syukrik, dan bersyukur kepadamu. Dan syukur ini juga harus menghadirkan 3 hal, yaitu hati kita hadirkan bahwa apa yang Allah berikan adalah, apa yang kita dapatkan adalah semata-mata nikmat dari Allah. Kalau kita punya ilmu sedikit, kita mengatakan ini semuanya datang dari Allah. Jangan seperti si Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, saya bisa kaya raya karena ilmuku, kehebatanku. Lupa bahwa Allah yang memberikan kepada dia. Kita selalu kembalikan kepada Allah bahwa ini pengetahuan saya, nikmat yang saya miliki, rezeki yang saya punyai, semua adalah datang dari Allah. Syukur dengan hati, lalu dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, 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 dan mengamalkan nilai-nilai syukur itu dengan banyak beribadah kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh Aisyah, kenapa panjang sekali solatnya di tengah malam sampai bengkak-bengkak kakinya? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, saya mau menjadi hamba yang banyak bersyukur. Artinya hamba yang banyak bersyukur itu dibuktikan dengan banyak juga ibadah. Allah katakan, i'malu ala Dawud syukra, beramallah banyak-banyak wahai Daud dan keluarga Daud sebagai bukti kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah, a'inni ala dzikrik wa syukrik. Yang terakhir adalah wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk bisa memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Dan ini diantara bentuk ujian Allah kepada hamba-hambanya. Apa sebenarnya tujuan kita hidup di muka bumi ini? Kenapa Allah ciptakan hidup dan mati? Apa tujuannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini, adanya kehidupan dan nanti kita akan mati, ini ujian. Untuk apa? Allah mau melihat siapa yang terbaik amalannya di antara kita. Maka ini yang kita doakan, a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Bukan sekedar orang yang beramal. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum amala, orang yang beramal. Sebagaimana ibadah juga bukan sekedar ibadah, tapi husni ibadatika. Ya Allah, jadikanlah ibadahku ibadah yang hasanah, ibadah yang baik, ibadah yang berkualitas. Bagaimana ibadah yang berkualitas? Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berharap dari balasan-balasan manusia, dan kalau Allah mau, maka Allah akan menjadikan manusia memberikan balasannya kepada kita, tapi bukan itu yang kita harapkan. Kita ikhlas hanya ingin mendapatkan pujian dan balasan dari Allah. Itu adalah ibadah yang terbaik. Dan yang kedua adalah husni ibadatik,
aswabuhu, kualitas baiknya ibadah juga ditentukan dengan sejauh mana ibadah kita sesuai dengan tuntunan, arahan, contoh-contoh dari junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berdoa seperti itu, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu menjaga keikhlasan hati kita dan selalu memudahkan kita untuk mempelajari tuntunan, sunnah-sunnah, ajaran dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, inilah zikir yang singkat, doa yang sangat mulia yang telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang manusia yang dicintainya. Maka kita juga berharap mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka mari kita jaga zikir ini, jangan kita pernah lupakan ketika kita mau mengakhiri solat kita atau ketika kita selesai solat. Ini kita baca dan resapi maknanya bahwa kita mau selalu berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan dari waktu ke waktu kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dari waktu ke waktu sampai puncak ketika beliau berjumpa dengan Allah, kematiannya, itulah puncak kualitas ibadah beliau. Semoga kita bisa demikian, mendapatkan husnul khatimah dan merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Surga dunia adalah ketenangan, kenyamanan, kecintaan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada panitia masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Jika ada hal yang salah, tolong dimaafkan, dan mari kita saling mendoakan semoga Allah menjadikan kita selalu berukhuwah, cinta mencintai karena Allah, berjumpa bermajlis di rumah Allah, dan kelak juga semoga Allah mengumpulkan kita di majlis akhirat, majlis yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.